Jawaban saya capek deh. Anda ini gimana ya, apa prejudice begitu ya? Begini, sidang itu bakal lama atau bakal tidak lama, itu kan bergantung pada prosesnya. Ya. Anda pikir enak mengajukan pra peradilan itu? Berat loh. Itu kita sidang tiap hari, menyampaikan replik itu 2 jam waktunya cuma. Bikin permohonan sebelumnya, bikin kesimpulan. Itu kerja lawyer yang nggak ringan gitu. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Begitu. Oke, saya ke Bang Yakub lagi. Bang Yakub, ini kan kasus yang sudah cukup lama, panjang, berlarut-larut, tapi tampaknya kalau melihat bagaimana posisi tim kuasa hukum hari ini memperjuangkan melalui pra-peradilan, ini tidak akan begitu saja selesai di pra-peradilan. Mungkin kita akan menyaksikan berbagai pra-peradilan lagi di ketiga dan keempat. Apa tanggapan Anda? Ya tentunya prinsipnya kami ya menghargai apapun itu kan itu dapur sebelah Mbak. Silahkan saja kalau dari tim Mas Roy mau melakukan pra-peradilan lagi. Walaupun putusan pengadilan sudah menyatakan bahwa kalau ini dipisah-pisah yaitu bentuk nyata upaya menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Dan itu penyalahgunaan pra-peradilan. Itu bukan kata saya Mbak. Ya. Itu kata pertimbangan hakim di putusan pengadilan. Jadi kalau itu tetap mau dilakukan, ya monggo. Saya yakin semua hakim ini sedang menonton dan melihat perkara ini semua. Jadi ketika itu tetap dilakukan, ya silahkan. Kalau dari kami prinsipnya pokok perkara harus diperiksa secepat mungkin agar semua pihak, Mbak, bukan hanya kami, kembali lagi, mendapatkan kepastian hukum. Dan kembali lagi rakyat juga berhak untuk mendapatkan suatu putusan sehingga orang-orang ini semua tidak ada lagi yang mendapatkan disinformasi juga. Karena kembali lagi Pak Jokowi dari awal insentifnya itu sama Mbak. Kami bukan tidak pernah untuk menahan orang, memaksa untuk menangkap orang dan sebagainya. Insentifnya simple. Status mengenai ijazah ini harus jelas dan clear berdasarkan putusan pengadilan. Secara perdata kami sudah menang. Secara tun juga pernah sudah menang juga. Semua sudah menang, yang lembaga yang mengeluarkan sudah menyatakan sah. Kemana lagi kami harus pergi? Sehingga kami melaporkan ini, sehingga status ijazahnya clear. Walaupun kembali lagi nanti ketika ada putusan, harapan kami tidak menjadi gejolak lagi. Harapan kami semua pihak yang nanti ternyata sudah ada putusannya bisa menghormati. Tapi kembali lagi, semua pihak berbeda pendapat itu ya sah-sah aja, asal sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kami juga sangat menghargai pihak Mas Roy, tapi kami juga ingin kepentingan hukum dari klien kami Pak Jokowi itu tetap bisa kami perjuangkan agar dapat mendapatkan keadilan, Mbak. Kalau secara spesifik, Bang Yakub, apakah akan ada sesuatu yang dilakukan oleh tim Anda menanggapi bahwa ini mungkin tidak akan sesegera mungkin masuk ke sidang pokok perkara? Karena kalau dari timnya Mas Refli kan tadi kita saksikan bahwa akan menggunakan hak ini semaksimal mungkin. Bahkan tadi ada kata-kata mungkin akan melaporkan ke KY untuk hakimnya. Kalau dari tim Anda seperti apa? Ya, kalau dari kami tentunya karena ini sudah dilimpahkan ke proses persidangan, kepentingan hukum klien kami ini sudah diwakili oleh penuntut umum, Mbak. Artinya kami kepercayakan semuanya ke penuntut umum, sehingga semua pembuktiannya kami harap dapat dilakukan secara maksimal untuk meyakinkan majelis hakim. Sehingga nanti ada suatu putusan yang dapat memberikan penjelasan tentang status ijazah Pak Jokowi ini. Nah, mengenai apakah dari pihak Mas Roy ingin melakukan upaya-upaya lain, yaitu monggo. Tentu setiap pihak, apalagi penasihat hukum, seorang advokat kan berhak untuk membela kliennya. Tapi ya kembali lagi, semua proses dinamika yang ada ini harus kita hormati bersama. Peradilan pertama diterima, kami hormati. Kedua, sekarang ditolak, ya kami harap juga semua pihak menghormati. Jadi itu mungkin, Mbak. Oke, baik. Mas Refli tadi kalau ada kata-kata dari Bang Yakub bahwa ini kalau kemudian berlangsung panjang, lama di proses pra-peradilan, kasihan juga karena tidak ada kepastian hukum untuk Mas Roy. Jawaban Anda seperti apa? Jawaban saya capek deh.
Anda ini gimana ya, apa prejudice begitu ya? Begini, sidang itu bakal lama atau bakal tidak lama, itu kan bergantung pada prosesnya. Ya. Anda pikir enak mengajukan pra peradilan itu? Berat loh. Itu kita sidang tiap hari, menyampaikan replik itu 2 jam waktunya cuma, bikin permohonan sebelumnya, bikin kesimpulan. Itu kerja lawyer yang nggak ringan itu, apalagi kita kan semua bekerja pro bono kan. Jadi tetapi kita punya komitmen untuk menegakkan keadilannya. Jadi sekali lagi tolong jangan digiring ya bahwa seolah-olah menggunakan fasilitas pra peradilan itu adalah upaya menunda-nunda, itu satu. Yang kedua ya, sekali lagi sebenarnya tadi ya sudah bilang, sebenarnya saya nggak ada urusan lagi ngomong sama dia sebenarnya ya. Karena kepentingan Pak Jokowi itu sudah terwakili oleh jaksa penuntut umum. Harusnya yang ngomong sama saya jaksa kan begitu. Nah, tetapi oke lah, jaksa mungkin tidak bisa dihadirkan, akan sulit dihadirkan. Karena itu kita katakan bahwa dalam konteks ini yang terancam itu adalah Roy Suryo, bukan Jokowi. Karena yang bakal duduk sebagai terdakwa itu adalah Roy Suryo. Yang punya potensi untuk dihukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, bukan Jokowi. Itu 2. Yang ketiga, kalau dikatakan tadi menang kasus dan lain sebagainya, selama ini tidak ada forum apapun yang mengatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Semua pengadilan itu ya NO ya menyatakan tidak dapat diterima, artinya belum masuk atau tidak masuk dalam pokok perkara apakah ijazah itu asli atau palsu. Yang keempat, ini orang kadang-kadang nggak paham. Forum yang terdakwanya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu bukanlah forum yang dimaksudkan untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Itu yang harus kita pahami, ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ya dalam proses persidangan Mas Roy bisa memenangkan kasus ini dan tidak dihukum, it doesn't mean bahwa ijazah Jokowi pasti palsu. Demikian juga sebaliknya. Karena ini adalah forum di mana yang duduk sebagai terdakwa itu Roy Suryo. Kecuali kalau duduk sebagai terdakwa itu Jokowi. Nah itu baru nanti akan membuktikan apakah dia menggunakan ijazah atau dokumen palsu atau tidak. Jadi kita harus paham dan jelas mengenai soal ini. Itulah sebabnya kita nggak boleh menyesatkan publik. Seolah-olah ya Dr. Tifa dan Mas Roy ini adalah forum untuk pembuktian ijazah palsu. No, saya katakan ini adalah forum untuk mengkriminalisasi, mendakwa warga negara yang berpendapat mengenai sebuah dokumen yang sudah digunakan untuk jabatan publik. Kalau memang ya nanti Polri itu lebih independen, maka pengaduan warga negara, misalnya tim pemburu ijazah palsu yang sudah menyebutkan beberapa nama siapa pelaku ijazah palsu tersebut. Nah itulah yang harus ditindaklanjuti dan kemudian akan diketahui apakah memang ijazah itu palsu atau tidak. Jadi kita harus paham mana yang esensinya mencari kebenaran soal ijazah palsu, mana yang sidangnya sebenarnya untuk mendakwa atau kemudian memvonis Mas Roy dan Dr. Tifa karena masalah fitnah, pencemaran nama baik, atau ada mantan kepala negara yang baperan, kan begitu. Jadi kita harus mendidik masyarakat yang benar. Jadi ujung dari perkara ini sudah jelas, tidak akan ada statement apapun ijazah itu palsu atau asli. Oke, jadi Mas Refli mau mengatakan bahwa persidangan ini meskipun nanti masuk ke sidang pokok perkara tidak akan menghadirkan ijazah Jokowi seperti yang kita harapkan selama ini? Bukan begitu, tidak akan ada putusan yang berisi statement hakim bahwa ijazah itu asli atau palsu. Oke. Itu persoalannya. Ini kan yang dinanti-nanti oleh publik sebenarnya adalah bagaimana pihak kubu Jokowi yang selalu berjanji akan menunjukkan ijazah asli di persidangan. Dan itu kan kemudian ditunggu-tunggu oleh publik. Menurut Anda, apakah itu akan terjadi nanti? Bisa saja ijazah itu sokol asli itu ditunjukkan, tapi pertanyaannya adalah adakah pembuktian yang memadai untuk mengetahui bahwa itu asli atau palsu? Bagaimana kalau kemudian hakim membawa persoalan ini, oh tidak, ini bukan pada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Ini adalah untuk membuktikan apakah benar melalui utas yang 56 itu, link itu, bahwa Mas Roy melakukan fitnah, pencemaran nama baik, edit dokumen, atau manipulasi dokumen.
Kan itu persoalannya. Makanya kita udah mencium itu, ya. Ketika orang kemudian berharap melalui forum ini akan ada sebuah statement ijazah itu asli atau tidak, maka kami sudah mengatakan ini bukan forumnya. Sampai akhir persidangan tidak akan ada statement bahwa ijazah itu asli atau palsu. Oke, saya ke Bang Yakub sekarang. Kecuali ya, Oke. kecuali tiba-tiba hakim melakukan terobosan yang luar biasa, begitu loh. Oke.